ataupun di rumah sakit. Jadi dari pihak keluarga ini harus memberitahukan, melaporkan kepada PPS. Jadi sehari sebelumnya sudah bisa melapor kepada PPS. Baik itu yang isolasi mandiri di rumah maupun yang mungkin dirawat di rumah sakit. Nah, untuk masyarakat yang terpapar COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun tempat-tempat rujukan, ini KPU Batam sudah berkoordinasi dengan gugus tugas dan juga langsung juga berhubungan dengan rumah sakit ataupun tempat-tempat untuk perawatan tersebut untuk memperoleh data ataupun nama-nama yang pasien sekiranya tanggal 9 ini masih berada di tempat perawatan, khusus yang terpapar saja. Nah, ini sudah didata sesuai dengan ketentuannya. Pada pukul 12 untuk TPS yang terdekat berada di lokasi tersebut. Setelah pukul 12, jika surat suara masih tersedia, KPPS-nya akan berkoordinasi dengan PTPS dan juga dengan saksi, berkoordinasi terkait untuk memberikan suara masyarakat yang sedang diisolasi ataupun sedang dilakukan perawatan. Baik. Nah, kemudian 2 orang KPPS, PTPS, pengamanan dan juga saksi sama-sama menuju ke tempat perawatan tersebut. Baik. Tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang berbeda ya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan jika berada di tempat perawatan tersebut. Baik, bagaimana kalau seandainya yang datang ini tentunya sebelum datang ini para pencoblos ya, itu diadakan rapid test kan? Ya, masyarakat tidak wajib rapid test. Jadi di TPS kita sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana masyarakat yang datang sudah diatur jamnya untuk memastikan tidak ada masyarakat yang berkerumun dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang banyak. Baik, jadi intinya tidak ada cek detektor yang melihat suhu badan mereka, apakah suhu badan mereka itu panas atau tidak ada ya Pak ya? Hanya protokol kesehatan aja. Ya, tadi saya mau menyambung sih sebenarnya. Jadi protokol kesehatan di TPS itu, jadi setelah kita atur jamnya, kemudian mereka tetap tidak boleh berkerumun di luar TPS. Sebelum masuk TPS wajib mencuci tangan. Kita sudah siapkan air dan juga sabun cuci tangan. Setelah itu akan dicek suhu tubuhnya. Baik. Nah, setelah dicek suhu tubuhnya oleh petugas kami akan diberikan sarung tangan. Baik. Untuk setiap pemilihnya sebelum memasuki lokasi TPS. Nah, jika ada masyarakat yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, ini langsung dilayani oleh petugas kami yang menggunakan baju hazmat, kemudian diarahkan ke bilik khusus. Jadi bilik khusus yang hanya untuk masyarakat yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius. Baik. Intinya memang sudah disiapkan ya tempat itu ya, setiap di TPS. Disiapkan biliknya khusus. Baik. Baik, kita Pak. juga mengimbau masyarakat untuk membawa alat tulis sendiri ya, karena akan menandatangani daftar hadir. Baik. Jadi kita minta membawa alat tulis sendiri. Baik, Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa sebelum 1 hari sebelum pencoblosan itu masyarakat yang memang punya hak memilih untuk mencoblos melaporkan terlebih dahulu ke KPPS ya Pak ya? Secara aturan sebenarnya 3 hari sebelum. 1 hari sebelum? 3 hari sebelum. Oh, 3 hari sebelum. Aturannya ya. Kalau Baik. untuk masyarakat yang tadinya dirawat isolasi, itu juga kita harapkan minimal 1 hari sebelumnya sudah memberitahukan, tapi yang kita harapkan sebenarnya 3 hari sebelum. Jadi kita bisa juga bikin pemetaan. Baik. Namun bukan berarti kalau kemudian termasuk masyarakat yang juga mungkin
karena ada hal sesuatu yang tidak memilih dari TPS asalnya, itu juga kan 3 hari sebelum diminta untuk lapor. Tapi jika mereka datang hari ini, ya tetap kita layani. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, apakah dari tadi masyarakat yang seharusnya 3 hari, mungkin keluarganya atau mungkin masyarakat itu sendiri yang merasa sakit dan membeli hak mencoblos harus melaporkan ke KPPS, KPU sudah ada laporan Pak hingga detik ini, karena ini kan 1 hari sebelum pencoblosan. Sampai saat ini saya tidak tahu di bawah di ini ya, di petugas kami yang ada di bawah, tapi yang laporan sampai ke KPU saat ini belum ada laporan ya Pak ya. Ada. Jadi Ya, intinya tidak ada laporan jumlah TPS, jumlah pasien yang memang TPS-nya mereka melapor, nanti PPS-nya akan bikinkan daftarnya, kemudian biasanya diinformasikan ke KPU. baik. Baik, Pak Herigen, mungkin Pak Herigen punya sedikit himbauan kepada masyarakat terkait pencoblosan esok harinya. Ya, himbauan kami ya, karena surat dari Presiden terkait tanggal 9 Desember ini merupakan hari yang diliburkan. Jadi kami berharap masyarakat Kota Batam khususnya ini memang menggunakan, halo? Iya, halo. Ya, memang menggunakan hari yang diliburkan ini untuk datang ke TPS memberikan suaranya. Baik. Ya. Baik. Jangan khawatir datang ke TPS karena petugas kami yang bertugas itu adalah benar-benar yang petugas hasil rapid testnya adalah non reaktif. Jadi petugas kami yang hasil rapid testnya reaktif itu tidak diperkenankan untuk bertugas. Baik. Baik Pak Herigen, terima kasih informasinya. Selamat bertugas, sampai jumpa. Salam Indonesia. Selamat pagi. Selamat siang. Pak Herigen, apa aja tadi kegiatannya Pak Herigen? Nggak jelas suaranya gimana? Apa kegiatan pagi hari ini? Hari ini sesuai di tahapan PKPU bahwa untuk surat suara yang rusak ataupun surat suara yang jumlahnya melebihi dari DPT ditambah 2,5% per TPS-nya ini, 1 hari sebelum hari H itu dilakukan pemusnahan. Jadi tadi sudah pagi tadi Bawaslu, kemudian dari kepolisian, juga dari unsur pemerintahan Des Pilkada, kemudian dari TNI juga hadir. Jadi sebelum dilakukan pemusnahan, dilakukan penghitungan ulang oleh Bawaslu. Setelah datanya didapati sudah fix, kemudian dibuatkan berita acara, ditandatangani, dan dilakukan pemusnahan pembakaran. Nah, ini baru selesai dibakar dan sudah habis terbakar. Sekarang kegiatannya kami mau monitoring untuk distribusi logistik dari kelurahan ke TPS. Baik, Pak Herigen, kalau boleh tahu berapa sih jumlah surat suara yang dianggap rusak atau berlebih itu dimusnahkan? Ya, sesuai dengan PKPU ya, bahwa seluruh surat suara yang rusak dan yang melebihi daripada jumlah itu memang wajib dimusnahkan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, dan artinya selain daripada surat suara yang ada di kotak suara yang saat ini masih dalam proses pendistribusian dari PPS ke TPS, itu sudah tidak ada lagi. Enggak, maksud saya berapa jumlah yang dimusnahkan hari ini? Kotak ada. Berapa jumlah yang dimusnahkan hari ini? Untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 2.638. 2638. Untuk surat suara wali kota dan wakil wali kota 1.321. Baik. Pak Herigen, ini kenapa bisa berlebih seperti itu Pak Herigen? Apakah berlebihnya itu karena ada double atau bagaimana?
Kita ordernya di percetakan itu pas, ya. Pada saat mensortiran kita dapatnya ada kelebihan. Jadi ya masalah kenapa bisa berlebih, kita juga itu di percetakannya ya, mereka mungkin sistem penghitungannya seperti apa kita juga tidak tahu, tapi saya yakin itu dengan menggunakan mesin ya. Baik. Jadi kita ordernya sesuai dengan DPT ditambah 2,5%. Baik. Makanya pada saat pensortiran ditemukan kelebihannya ya kita musnahkan. Jadi kelebihannya tadi berapa, Pak? Untuk gubernur dan wakil gubernur yang rusak itu sebanyak 42. Banyak 42, dan yang baik, jadi totalnya 2.638 dikurangi 42. Nah itu sisanya itu adalah suara baik atau bagus, namun karena kelebihan ya dimusnahkan. Sementara untuk surat suara wali kota itu yang 1.321 semuanya setelah hasil disortir itu adalah surat suara rusak. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk surat-suara rusak yang wali kota ini atas kekurangannya kemarin kita sudah minta penambahan. Baik, Pak Erigen, ini ini besok adalah pencoblosan ya Pak ya di tanggal 9 Desember 2020. Tapi sampai detik ini masih ada masyarakat yang tidak menerima undangan. Apakah dari KPU juga menghimbau untuk menyebar undangan bagi masyarakat pemilih? Ya, jadi gini ya, formulir C pemberitahuan itu jadi namanya C pemberitahuan bukan undangan, ya C pemberitahuan. Di situ memberitahukan kepada masyarakat yang sudah ada di DPT. Jadi C pemberitahuan ini hanya diserahkan kepada masyarakat yang namanya ada di dalam DPT. Baik. Di dalam formulir pemberitahuan ini disebutkan yang masyarakat tersebut berada di TPS berapa. Juga ada informasi yang menyebutkan Ya, halo. Tadi terputus, bisa diulang kembali, Pak? Gimana? Ya, karena ini melewati daerah kayaknya nggak ada jaringan. Kayaknya. Baik. Mungkin singkat padat, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, sampai mana ya? Tadi masyarakat kan tidak mendapatkan undangan. Jadi, jadi itu sifatnya hanya pemberitahuan. Bukan merupakan syarat mutlak harus itu menjadi bisa memilih ataupun tidak bisa memilih. Jadi masyarakat yang ada di dalam DPT mungkin, halo? Iya, halo. Ya, mungkin pada saat petugas kami mendatangi rumah mungkin tidak ditemui ya, setelah bekerja atau apa itu juga kan tidak disampaikan, itu bisa tidak disampaikan juga. Nah, jadi banyak faktor mungkin yang menyebabkan surat pemberitahuan ini tidak tersampaikan. Dan nantinya surat suara formulir pemberitahuan yang tidak tersampaikan ini akan dikembalikan ke KPU. Dan untuk masyarakat yang ada di dalam DPT ini bisa ngecek di TPS-nya, karena di TPS akan di satu perangkap DPT akan ditempelkan di luar TPS. Baik. Jadi masyarakat bisa melihat di sana. Nah, sebenarnya C pemberitahuan ini karena saat ini kan di masa pandemi, jadi di dalam C pemberitahuan ini terhimpun beberapa informasi. Jadi dari mulai jam memilih pemberitahuannya di situ dari jam 7 sampai pukul 13. Kemudian untuk masing-masing pemilih di situ ada diatur jamnya. Misalnya pemilih nomor urut sekian atau Bapak dia bisa datang dari jam 8 sampai jam 9. Jadi seperti itu. Ada tulisnya jam pengaturan jamnya karena di masa pandemi. Namun jika masyarakat yang terdaftar di dalam DPT tidak menerima pemberitahuan, tetap masih bisa memberikan
menggunakan hak suaranya. Datang ke TPS, pasti harus membawa surat KTP elektronik atau surat keterangan dari surat keterangan dari Disduk Capil Kota Batam. Nah, jadi kemudian oleh petugas kami pasti nanti akan dilihat di daftar hadir. Baik. Nah, artinya dan intinya untuk masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT, ini juga bisa menggunakan hak suaranya dengan mendatangi TPS, baru bisa memberikan suaranya di mulai jam 12 sampai dari pukul 12 sampai pukul 13. baik. Pak Herigen, berarti ini intinya adalah masyarakat yang terdaftar atau menjadi warga di Batam gitu ya, istilahnya domisili di Batam, atau bagaimana nih Pak Herigen? Ya, karena syarat untuk bisa didaftarkan ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT adalah yang jelas warga masyarakat Batam ya, penduduk Kota Batam, dan sudah memenuhi syarat-syarat seperti usia juga minimal 17 tahun dan syarat-syarat lainnya cukup banyak syarat-syaratnya. Nah, ini pada saat untuk didaftarkan wajib memiliki KTP elektronik. Baik. Ya. Baik. Pak Herigen, ini kan ada juga mungkin sebagai penduduk Batam dan mungkin sakit, atau mungkin bahkan yang terpapar atau ODP atau yang berkaitan dengan masalah kesehatan, apalagi sekarang ini lagi COVID. Apakah mereka juga berhak untuk memilih? Seandainya memang mereka berhak untuk memilih, apakah dari KPU menyediakan bilik khusus? Karena kan tidak mungkin harus dicampur, karena ini juga menyangkut masalah kesehatan di era COVID-19 ini, Pak.